Ramadan kan terkenal dengan Syahrus Sabri, bulan kesabaran, bukan bulannya yang sabar. Orang yang berada di bulan itu, jika dia sabar, itu mendapat balasan yang tidak bisa mendekat mencatat. Barakolah. Kolah ko apa bahasa Indonesia? Barakolah bahasa Indonesia aku. Berapa girangan? Kan tidak garangan, tidak girangan. Berapa girangan? Balasan, ganjaran, pahala yang akan diberi itu hanya Allah. Ini salah satu hal yang tidak tahu melekat mencatatnya, satu kesabaran, satu puasa. Satu lagi puasa. Puasa hanya aku yang akan balasi. Kalau sabar, karena kesabaran itu nanti itu luar biasa, tiada batas, tiada terhingga, nanti Allah akan beri kesabaran. Makanya ketika masuk surga dikatakan kepada orang sabar, ini jazaituhumul yawma bima sabar jannatan wa hari. Aku beri mereka balasan lantaran kesabaran mereka dengan masuk surga, dengan segala kelezatan, kenikmatan, pesona dan keindahannya. Itu janji Allah. Itu penting sabar. Nah, bulan Ramadan salah satu bulan untuk latihan. Tapi ketika lah babuku acok tak sabar, Pak. Kerja sia, ya kerja bola. Ya acok tak sabarnya begitu. Kadang kita perilaku sebagai kita acok israf. Israf itu kelewatan batas. Israf, musrif orangnya, perbuatannya israf, saraf, melewati batas. Seperti kulu washrabu wala tusrifu, makalah minulah tapi jangan melewati batas. Melewati batas ko bahasa Arabnya sangih. Itu sangih. Sangih nah. Sangih ko melewati batas. Bukan Allah sayang, malah Allah tidak suka. Allah la hibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang sangih. Dia meletak batas. Jadi agak-agak rasuka kabih. Rasuka kabih sadualan. Tiba beko perangah yusandu ngaduanya namun. Nah, kaji kita kini kan ayat. Mestinya kita kan mencatatkan kajian. Cuman ceko bagi sebagian orang kan poso tuun. Jadi poso tuun kok dimanjo-manjo seketik. Sehingga tukang fotokopi agak manjo nak mau. Dalam keadaan seperti itulah kita tidak pakai catatan. Kita masukkan saja langsung kepada ayat dan hadis-hadis. Simak sencak-encak di. Ayat yang kita baca dalam Quran itu ada sebut dengan sabrun jamil 2 kali. Sabaran jamila 1 kali. Sabar jamil indah. Kalau terjemah secara letterleknya adalah kesabarannya indah. Artinya begitu. Secara arti bahasa. Jamil kan indah. Jamil indah. Jadi sabarun jamil, kesabarannya indah. Cuma jangan maksud tidak itu dah. Atau kita pahami dulu. Dalam ayat ke, mari kita masuk ayat 18 surah Yusuf ya. Berbunyi waja'u dan mereka datang. Mereka anak-anak Nabi Yakub alaihissalam, di mana Nabi Yakub itu digelari dengan Israel, sehingga anak cucu keturunannya Bani Israel. Yahudi termasuk Bani Israel, tapi tidak semua Bani Israel Yahudi. Karena Yahudi itu adalah salah satu
keturunan daripada anak Nabi Yaqub. Kalau tidak salah nombor 2, namanya Yahuza. Dalam lajah orang Arab, Yahuda. Beko keturunannya Yahudi. Pakai ya nisbah, anak cucu keturunan. Yahudi bahagian daripada Bani Israel. Tapi tidak semua Bani Israel Yahudi. Israel cakap tu gelar Nabi Yaqub. Nabi Yaqub anak Nabi Ishaq. Ishaq anak Nabi Ibrahim. Anak Nabi Ibrahim yang ialah Ismail. Daripada isteri yang Hajar. Diletakkan, ditempatkan di Makkah, di negeri yang tidak punya tanam-tanaman. Anak cik anaknya Qatura. Isteri cik Qatura, anaknya Madian. Madian itu anak Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu apa? Nabi-Nabi jelah. Terkenal dengan negeri Madian. Ashabul Aikah. Ikut kama pekerja. Anak-anak Nabi Yaqub, singkat cerita, ketika kedengkian mereka telah menjadi meluap-luap, bingi, cemburu, mendatangkan kepada mereka suatu rencana jahat, dan dengki itu memang ujung-ujung begitu. Itu makanya dengki itu pencukur, bukan pencukur rambut tapi pencukur agama, haliqah. Dengki, iri, hasad, melelehkan marah, bermusuhan, nanti bisa dendam kesubat. Untuk itu kita orang buat dengki jangan dipelihara. Tetapi setiap kita punya bibit dengki. Masing-masing kita ada bibit dengki. Kalau orang-orang yang mulia nya pandai mengendalikan, tidak dipupuak, tidak dipagadang-gadang, dikendalikannya rasa cemburu dan dengki. Tapi bagi orang yang tidak mulia, dengki itu dipeliharanya, dipupuaknya, dibumbunnya, sampai malatuh. Matilah Qabil mati. Itu pula makanya Nabi Yusuf tercampak, terbuang. Mula-mula rencana mau dibunuh, tapi ditukar rencana dicampakkan ke sumur. Cerita itu lah jelas, Pak. Lahir daripada kedengkian yang ditambah bumbunya oleh syaitan. Syaitan itu tukang tambah, tukang kipih, tukang siram, tukang pupuk. Orang kalau dengki gampang syaitan mengendalikan. Untuk itu jangan dengki enggak ya. Sesekali doa. Setan yang menghasung dengan berbagai macam hal-hal itu, lebih-lebih orang dengki namanya nazghah. Wa imman yanzaghan nabikan nazghun minasyaitan, apabila syaitan datang menghasung. Putusnya hubungan Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya putus hubungan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf seorang di pecokokan dibuli oleh 10 orang saudara. Tapi dalam Quran kan tak ada buli kan. Inna Yusuf dibuli, saudara-saudara kan tak ada itu. 10 orang mengadang-adang. Nabi Yusuf nombor sabaleh. Dan terakhir Bunyamin. Cik dua. Ano mentun? 5 menengah. Kalau kelebihan kami laki-laki, dulu Nabi Yaqub ingin kawin dengan anak pamannya yang ketek. Yang ketek itu tercelak. Indah bacelak tu, tercelak. Tapi uninya alulih. Kau dipecik oleh orang awak, uninya alulih.
kecil pamannya kan saudara bapaknya. Kalau yang kau ingin mengawininya, yang besar dulu. Syaratnya menggembala kambing sekian tahun. Umumnya Nabi-Nabi Rasul-Rasul kan pengimbala. Bawa ke kambing juga balunya. Tidak kabau, kabau ada di sana. Kabau ada di situ. Kambing itu banyak falsafahnya. Umumnya orang-orang pemimpin ko diajar menggembala kambing. Tapi situ kita nak kambing. Kemudian lah selesai sekian tahun kawin dengan nanggadang. Lalu ni kita tambah lo mahar ni celai kebalong kambing balik. Kabarnya 7 tahun. Kabarnya. Baru kawinnya ni kita lahirlah Yusuf dan Bunyamin. Itulah. Ketika itu alun ada larangan mengawini dua bersaudari. Belum. Di syariat Nabi Muhammad dilarang. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak ada. Salah satu yang haram dikawini adalah itu dalam syariat Quran surat An-Nur. Salah satu yang dilarang dikawini oleh lelaki adalah 2 orang bersaudari ketika keduanya masih hidup. Nah, jadi kalau nak niyo di agama kita, kalau nak niyo mengawinin kita, bunuhan kadang. Tapi yang berdosa, masuk penjara dan dihukum mati. Anda jadi kawin jadinya kan. Nah, kedua-dua noko mentolo sayang di suami. Masing-masing mempunyai pelayan perempuan. Maka dia hadiahkannya ke suaminya masing-masing. Kadang yo kita yo bara bini Nabi Yakub yo sampai lebih boleh mentun kini maka dah boleh kini mentun ibu pembangi anda boleh lah anda sebentar aku nak kaji sampai maka Nabi Yusuf 2 bersaudara seibu dan sanak-sanaknya tidak seibu aja. Tidak seibu. Tapi semuanya senasab. Satu bapa. Sama-sama anak lado saudara. Paraknya lain-lain. Tapi wijono tampangnya lado. Kalau dawa tampanu sambuah para cek badu jabaran salat rumah. Jadi ke 10 orang, kenapa 10 orang kita nak satu? 10 orang ko di hamuak dengki. Lebih-lebih Nabi Yusuf agak menekik ke ayahnya dan ayahnya Nabi Yakub lah dapat sinyal bahasa Yusuf kan nanti akan menjadi begini-begini. Inti gajinya kan begitu. Akhirnya dilenyapkan Nabi Yusuf. Jadi ujung dengki itu ujung dengki itu kalau dipeturikkan sangat berbahaya. Tiba di iblis tercampak ke dunia. Ana khairum minhu khalaqtani min nar khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Kata iblis. Engkau ciptakan aku atau aku dari api, dia di tanah. Mana yang lebih mulia? Boleh ke disuruh-suruh sujud entah. Itu faktor dengki dan benci. Turun. Tiba di dunia, dosa pertama, dengki lah. Dosa pertama di surga, dengki. Dosa pertama di dunia, dengki. Kedengkian itulah yang menghambat Yahudi untuk mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Walaupun mereka lah yakin Nabi Muhammad ke Rasul. Tapi dengki. Mereka tidak ingin yang Nabi menjadi Rasul itu orang lain. Nah balik gitu. Lalu mereka akali ayah mereka yang berpengalaman mengembala kambing sekian banyak tahun. Seorang ayah, seorang manusia yang sudah berpengalaman mengembala kambing belasan tahun tentu tahulah nama darah kambing, nama darah orang kan. Nah intinya maka datang mereka membawa darah palsu.
baju Nabi Yusuf dirobek-robek, dilumuri darah kambing. Kecek mereka, kecek beliau, mereka ke ayahnya, kau buktinya darah, apa buktinya baju Yusuf cabiak-cabiak masih ada darah Yusuf. Nabi Yakub dah tahu itu tidak darah orang tu. Apalagi feeling seorang bapak tu seorang rasul lah. Namanya disika bidamin kadibin, darah kadib, darah palsu. Kalau kini anak palsu, kamu dah dong gitu ya. Jadi kalau ayat kita ambil waja'u ala titik-titik mirafolin kadibin, rapol kazib, pokoknya palsu masuk lah saja sesuai. Dikata Nabi Yakub sawalat itu adalah memandang, menganggap bagus yang jelek, yang buruk, karena lah dihiasi oleh setan. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, syaitan menghiaskan perbuatan mereka yang jelek, yang buruk menjadi indah dan bagus, dengan alasan rencana mereka itulah yang terbaik untuk menyingkirkan Yusuf. Maka tazyin namanya, zayyana yuzayyinu tazyin, ta zai ya double nun, tazyin. Anan tazyin menjadikan sesuatu yang buruk indah, nan jelek rancak, nan salah nan batil hak, nan berkelok-kelok duri. Tu namanya tazyinus syaitan. Syaitan yang menjadikan indah. Kalau seseorang sudah dengki, Allah mengkuruk. Tahu mengkuruk? Tahu salah? Allah mengkuruk artinya bangi, dendam, husumat. Maka rencana yang keluar daripada orang itu dipandangnya itu yang terbaik, itu yang bagus. Namanya sawalat. Memandang baik, memandang bagus, dirimu akan ambra perkara itu. Jadi menyingkirkan saudara anak, dipandang oleh mereka aku suatu yang baik, yang terbaik. Daripada Yusuf ko nampaknya dekat ayah buang. Apabila orang sudah memandang, menganggap nan buruk menjadi rancak, nan salah menjadi benar, betul, nan batil menjadi hak, larang itu menjadi tidak masalah lain, ketika itulah berhasil setan menghiaskan kepada diri mereka. Itu makasih sawalat. Maka Lai pernah menonton media ko. Ada orang produksi kacamata menangis-nangisnya di muka rumah orang. Kemudian anak Nabi Yakub ko nangis-nangisnya di muka opaknya. Nama Yusuf ditangkap oleh serigala. Namanya tangis palsu. Di media lain keluar tu. Di media maya, ibu-ibu menangis sekian orang di muka rumah Pak Anu, cibi-cibi itu sudah tu galaknya sampai pitih. Jadi bukan hanya darah palsu, tangis palsu lagi lah betul. Jadi banyak orang yang beraja kepada anak-anak saudara-saudara Nabi Yusuf ke mah. Halo, jagolah kau ya. Ada nombor 1, ada nombor nombor 2 kan? Jagolah. Anda tahu pasal nombor 2 ya?
Tak pas tapi saya akan 100 tahun lagi kata jadi gerhana bulan lah jaleh bang. Tapi kajian itu dah. Sawalat. Hati-hati sawalat. Apabila kita lah mandang nan buruk tu baik, nan salah tu benar, yang batil itu hak, yang melanggar itu lah halal lah sadalahnya pandang baik saya perdayaan setan. Sawalat lakum anfusukum amra. Sawalat telah memandang baik lantaran dihiasi oleh setan, telah memandang baik dirimu akan amra, akan urusan gadang, menyingkirkan saudara sendiri dengan berbagai macam makar. Bukan hanya mencampak Nabi Yusuf kecil, mereka berdusta lalu menipu ayahnya, bohong berayah. Bohong itu satu dosa besar, haram hukumnya, dan satu kebohongan menghendaki kebohongan yang lain. Butuh beribu-ribu kebohongan lagi sampai kini butuh banyak orang, butuh uang sekian banyak uang, bahkan uangnya bisa ratusan miliar, butuh itu untuk menutupi kebohongan. Itu tengkok. Oke yo. Untuk itu jangan bohong. Kalau jujur selaman. Jujur saya anak Nabi Yakub kamban. Tapi kalau sudah bohong, dia akan memanggil saudara-saudara bohongnya yang lain untuk menutupi kebohongan yang pertama. Mengorbankan apa saja, memberikan apa saja, dan dibantu oleh orang-orang lain untuk berbohong. Bersatu padu, bantu-membantu untuk berbuat bohong. Ta'awanu 'alal itsmi, bergotong royong, bantu-membantu untuk berbuat dosa dan permusuhan. Sangat berbahaya. Orang kalau lah pembohong, tidak mempan lah hitam. Lah bahasa ya bahasa Arabnya kita baca, orang kalau lah takaiko namanya binga bahasa Arabnya. Binga. Lalu Nabi Yakub apa bilang? Fasabrun jamil. Kaji kita kan sabrun jamil. Fasabrun jamil. Apa itu? Kesabaran aku. Fasabri sabrun jamil. Sabar aku bukan sembarang sabar, tapi kesabaran yang indah. yakni kesabaran la syaqwa ma'ahu, kesabaran yang tidak ada keluh kesahnya, kesabaran yang tidak menjadikan orang berburuk sangka, menjadikan orang cerita kian kamari. Itulah kesabaran di mana seorang kalaulah mampu tak itu, dia hanya mengadu kepada Allah, tidak kepada manusia. Aku hanya akan mengadu kepada Allah, kata Nabi Yakub. Apa yang aku alami, apa yang aku derita, apa musibah yang menimpa aku akan mengadu kepada Allah, dan aku sabar menerimanya. Sabarnya tidak sembarang sabar, sabar yang tidak ada keluh kesah, tidak ada protes, dilaluinya terimanya. Kaulah keimanan tingkat tinggi. Jadi kata Nabi Yakub, iko doa aku pernah kita jalihkan sesuatu, tapi adalah sesuatu entahlah terlimpik-limpik mungkin kau. Masih di surat yang sama, tandoi dulu ayat ko tandoi ayat ke-86.
Masih surat yang sama. Halaman 245 aja, tanya surat ini cari halamannya. Halaman 245. Lah bersuah ayat 86. Ayat 86. Qala, berkata Nabi Yakub, innama, sesungguhnya, hanya saja, ashku, aku akan mengadu. Ashku, mengadukan apa yang dialami, itu ashku. Syakwa, kaduan. Sakit, kesusahan, kemelaratan, penderitaan, kesengsaraan, namanya syakwa, mengeluh. Aku hanya akan mengadukan bathi kesusahan, huzni kesedihan, ilallah, kepada Allah. Halo? Ada dua suku. Yang pertama bathi. Bathi itu batha. Bathun, menyebar, tersiar, namanya bath. Dikatakan kesusahan atau kedukaan yang sudah harus menyebar kemana-mana, namanya basi. Kesusahanku. Begini contoh. Awakku kan orang wah. Yo, semua orang. Kalau kita mengalami suatu masalah, suatu problem, bisa kesedihan, bisa penderitaan, bisa kesusahan, bisa kedukaan, dan membuat kita ramuk, ndak tahan kita cerituan, dek menggumpal dalam hati. Kita cerituan lah. Bukan hanya ke satu orang, dua orang. Lima dua. Hampir selalu ceritanya tentang itu. Namanya bath. Bersebar. Parasayanya, penderitaannya, kesusahannya, kemalangannya. Lah dicerituannya kian kebari. Dia ndak tahan. Dan jarang orang yang tak begitu. Kau tiba di surau mana, cerita itu jauh tentang perasaiannya, tentang kesusahan. Apakah masalahnya masalah jauh keluarga, anak-anak atau saudara atau mertua atau yo lakindanya? Siapa namanya? Lakindano. Jadi itu bersebar. Karena tidak bisa menahan. Jadi sesuatu yang memang tidak bisa orang menahan, tersebar, namanya bathu. Kalau kesusahanku, bathi. Kalau kami, bathuna. Bath namanya. Kalau huzni kan huzni kedukaanku, kesedihanku, huznin. Huzun, kesedihan. Takana-kana aja sedih jo, takana-kana aja sedih. Biasanya huznun itu terpakai untuk masa lalu. Nyolah bih, nyolah pai, nyolah terjadi. Tapi takana-kananya aiboyati, takana-kananya kalau ayamato. Kalau dalam pantun awaknya ya mentun, jika berbiduk usah mendayung, jika mendayung badaikan tiba, jika duduk usah bermenung, jika bermenung hati kan hiba menangis. Namanya huzn. Jadi huznun, kesedihan yang muncul lantaran takana ibunya hati.
Kadang-kadang kejadian adalah lamu. Adoli bilihnya. Halo. Ada bilihnya. Kanti bilihnya biasanya. Jadi tekana di denai. Asam buah nak ya. Nan patang atau nan kari ke patang atau nan sapakan nan sedian itu bah masalah. Orang mulai tandang hanya bah diungkit tiba huzun itu nan huzun. Lagi kan? Kan awak tu. Awak kau cak misalnya orang salah awak. Di kanannya, di cukiannya, ditanyanya balik. Sehingga bangki hibur hati orang pada sedih. Lah keluar yang betul huzni. Huzun. Dua siko. Dan cek kesusahan. Bathi. Huzni kesedihan. Aku hanya akan mengadukannya kepada Allah. Tertengok. Itu yang namanya sabrun jamilun. Dia tidak akan mengadu, tidak akan mampehan parasainya kian kabari. Itu cakap di ma dua, di ma basuh, di ma batamu baca itu tentang anojo. Ketika kau orang kau tidak sampailah kepada sabrun jamil. Yang sabrun jamil kau tidak tahu, hampir bisa tidak tahu orang penderitaannya. Kau tahu orang tidak terlalu di kadang-kadangan. Biasalah. Itulah Nabi Yaqub. Apalah doa kau? Innama ashku basi wa huzni ilallah. Setiap tekana namanya huzun. Setiap tekana nalamo langsung mengadu kepada Allah. Bisa membaca auzubillah, bisa berdoa. Atau bisa zikir. Sebab zikir itu paling ampuh untuk menenteramkan hati yang sedang bergejolak. Zikir. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 doa yang diajar Nabi ketika seseorang ditimpa oleh kedukaan yang mendalam. Kelima-lima doa itu tidak ada isinya ya Allah, ya Allah, tolong saya hilangkan ini. Kelima-lima doa itu hanyalah mengajari kita untuk ingat kepada Allah, kepada kebesarannya, kepada kemahakuasaannya, kepada keagungannya. Lihat tengok. Doa yang diajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita mengalami kedukaan yang mendalam, namanya al-karab atau al-makrub. Itu mengingatkan kita kepada Allah semuanya. Tidak ada no ya Allah. Cuma kau mana? Tidak tahu rambu. Tidak. Yang ada cuma cuakan. La ilaha illallahu al-azimul halim. Itu. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tidak ada doa mengadu. Hanya menyebut la ilaha. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Dialah al-azim, maha agung, maha santun. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Dialah yang maha agung, pemilik arasy yang agung. Dialah tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Dialah Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tidak ada mengadu. Rupanya diselidiki oleh para ulama-ulama kita yang bisa menghilangkan kegelisahan, kedukaan, kesedihan hati itu zikir. Karena Allah yang membolak-balik hati. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibul qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ta'atik wa mahabbatik wa mahabbati rasulik. Ketenang hati itu adalah dengan diulang-ulang menyebut nama-nama Allah. Seperti memperbarui tauhid kita dengan baca la ilaha illallah.
Begitulah doa Nabi Yunus. Tidak ada minta ada. Yang ada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal laina marang-arang mengecean. Ya Allah mengkona itu. Zikir. Zikirnya la ilaha illallah. Hanya dia yang akan menghilangkan. Atau yang paling pendek aku apa ada kita? Baca lah kau. Allah Rabbi la usyriku bihi syai'an. Habis segitu saja. Tak ada mengadur kan? Itu Nabi langsung yang mengajarkan kepada salah seorang perempuan, baca ikut Allah Rabbi la usyriku bihi syai'an. Habis. Tapi tentu membacanya dengan pemahaman, dengan kekhusyukan, diulang-ulang kali. Balik. Jadi kesabaran itu apabila seseorang sudah sampai kepada jamil, namanya sabrun jamil, maka jadilah dia tidak terlalu banyak mampaian perasaannya, menceritakan penderitaannya, yang dialaminya kesana kesini. Tak, dia hanya akan mengadu kepada Allah. Dia akan mengadukannya kepada Allah. Itulah Nabi Yakub. 2 kali Nabi Yakub seperti itu dicantumkan dalam Quran, bahwa beliau menyebut sabrun jamil. Nabi Muhammad diperintah untuk sabran jamilah. Lata teko sabrun jamil. Ana nawak samono ya alun sampai sini lah. Kalau ambo kalau mengaku lah, kalau lah mengaku tu jangan disasaknya boleh. Kalau tiba ada wak tak itu jauh bawa sawo lah kita supaya sabar. Lalu tingkatkan kepada jamila. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya, beliau itu kan menghadapi berbagai macam tantangan yang tidak sedikit. Teror, intimidasi, kezaliman. Begitu juga apa yang dialami oleh umat beliau ketika itu. Sampai-sampai keluar daripada mulut Nabi dan kaum muslimin, mata nasrullah. Kapan datangnya? Betul. Itu tandanya klimaks tu. Tetangkap kan? Kalaulah seorang Nabi yang namanya Nabi Muhammad sampai mengatakan kapan datang pertolongan Allah, itu petanda apa yang dialami sudah luar biasa. Bukan beliau tidak sabar, tetapi beliau mengatakan kapan datang pertolongan Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah sangat dekat. Iko dalam peperangan, iya. Dalam menghadapi musuh, iya. Dalam menghadapi berbagai macam teror-teror, intimidasi, iya. Awak pun begitulah. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Lalu Nabi diperintah oleh Allah. Apa perintah Allah? Fasbir sabran jamila. Bersabarlah engkau ya Muhammad dengan kesabaran yang jamil, sebagaimana Nabi yang dibaca oleh Nabi Yakub. Kita tidak buka ayatnya tapi bertunjuk ansen. Surahnya surah Al-Ma'arij ayat yang ke-5. Tidak kita buka tak? Lama bertanya lah ibu tu buka lama. Al-Ma'arij ayat ke-5 bunyinya fasbir sabran jamila. Bersabarlah engkau umat dengan kesabaran yang jamil, kesabaran yang tidak sampai
melakukan, memperbuat hal-hal yang tidak Allah redai, mengadu usaha kepada Allah, memohon usaha kepada Allah. Ujungnya kan datang, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu nan sabar jamil. Awak cuma kalau lah bawa awak kan termasuk ambo lah. Termasuk lo bapak-bapak ibu-ibu. Mari kita permantap, kita perkuat, kita perkokoh keimanan. Sabuk keimanan itulah yang bisa menjadikan orang sabar. Wa minal yaqini ma tuhawinu alaina bi masaibad dunya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami yakin, yaitu puncak keimanan, sehingga kami menghadapi berbagai macam musibah-musibah dalam kehidupan dunia kau menjadi ringan enteng. Berarti yang bisa menghadapi musibah, cobaan-cobaan dan segala macam adalah keimanan. Yakin itu puncak iman. Catat kau, Bu. Hanya orang-orang yang berimanlah kepada Allah yang akan Allah anugerahkan kesabaran dan keredaan ketika mengalami sesuatu penderitaan yang luar biasa. Allah akan tunjuki orangku. Ada cik, namanya begini, idza stadda bikal balwa, apabila telah bersangatan terhadapmu suatu cobaan, suatu bencana, suatu musibah, idza stadda bikal balwa fafakkir fi alam nasrah, maka fikirkan dan renungkanlah surat alam nasrah. Halo? Fa usrun baina yusrain, ketahuilah kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Idza fakartahu tafrah, apabila itu telah engkau renungkan, engkau akan lapang, akan sembuh daripada apa yang kau alami. Surat Alam Nashrah. Naba buka sebentar. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na laka dhikrak alaih wa rafa'na anka dhikrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al asri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Buka lah koyoh. Lai tahu koyoh. Juz aman. Cari di situ ayat yang bunyi fa inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Diulang, kan diulang tu. Ini kecaliak, ulang itu ni kecaliak. Sore ke-90 sampai ayat halaman 596. Halaman 596 bunyinya ayat 5 dan 6. Ya insyirah namanya, atau syirah asyarah. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya ma'a bersama al-usri kesulitan itu yusra ada kemudahan. Diulang balik, inna sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini kita lihat al-usru, usri, ini nampak usri artinya kesulitan, kepayahan, kesusahan. Namanya usri. Berapa buah? 2. Pakai alif lam? Pakai alif lam? Yo. Kalau isra berapa buah?
Dua loh. Pakai alif lam? Tidak. Ada kaedahnya begini. Dalam kaedah tata bahasa orang Arab dan bahasa Al-Quran, kalimat yang sama apabila diulang tapi nyo pakai alif lam dianggap satu. Kalimat yang sama diulang dianggap satu kalau nyo pakai alif lam atau ma'rifah. Baca ulang ketiga kalinya. Halo. Kalimat yang sama apabila diulang dianggap satu apabila dia pakai alif lam dalam kurung ma'rifah, isim ma'rifah. Berarti usri koci nogo. Tulisannya dua, diulang sampai dua, tapi satu atau cie? Cie no tu. Yusra dia tidak pakai alif lam dua, maka jadilah kesulitan itu diapit dua kemudahan. Atau kesulitan berada di antara dua kemudahan. Bisa? Paham? Tidak? Ulang lihat. Kaedah cakap jangan baca kesimpulan saya. Suli itu diapi oleh dua nan mudah. Dan suli itu berada di antara dua kemudahan. Tuh. Untuk itu, dalam kesulitan itu sendiri ada kemudahan. Bukan hanya sesudah kesulitan, sesudah pendakian ada penurunan. Itu sesudah namanya. Mendaki dulu. Tidak. Di dalam kesulitan ada kemudahan. Bagi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya yusra, mudah. Ini syarat Allah mudahkan takwa. Betul-betul salah kepada Allah. Nanti di mana ada kesulitan, mengadulah, memohonlah kepada Allah dengan berdoa dan menyebut nama-nama Allah. Seberat apapun namanya musibah atau bala, cobaan, mengadulah kepada Allah. Jangan mengadu kepada manusia. Sekali-sekali nawar, minta solusi, minta nasihat, meminta suatu saran, mesti menjalankan. Tapi kalau kepanjang, kadang-kadang yo suami wak bangih kau apa, atau bini wak pasal lo mencari, entah apa kau jenis kan? Bantu surang nom yang mantun lah. Banyak lo laki orang terkait kurang kan. Misalnya mantun, itu karangan bosnya tu. Tidak, bolehkah kita mengadu ke manusia? Boleh, minta nasihat, minta solusi, atau minta mesti dijalani. Tentu kepada orang alim. Kalau kini kepada ahli terapi kejiwaan. Tapi terapi yang terbaik terapi Al-Quran. Tentu tanya kepada ahli Quran. Tuh. Nanti dia akan mengeraikan begini. Di pulangnya katih lagi. Kini kau kan serang terapi ke? Walaupun mau nak ahli terapi, tapi coba-coba yang menterapi. Terapi terbaik adalah Al-Quran. Apapun penyakit yang ada di hatimu, obatnya Al-Quran. Syifaun lima fis sudur. Lazimilah bergaul dengan Al-Quran. Salah satu doa terbagus yang ada Nabi, panjang tapi mau biak si pendeknya. Mau dengar? Jadi ya. Allahumma inni abduka ibnu abdik wa ibnu amatik nasihati biyadik muadin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzartahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik
awista'sata bihi fil ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi. Mohon dijadikan Al-Quran itu penyejuk penenteram hatiku. Bukan Quran tu. An taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri, cahaya bagi dadaku, wa jala husni, untuk menyingkirkan kesedihanku, wa zahaba hammi, melenyapkan kedukaan. Doanya begitu. Intinya Quran. Ya Allah, jadikanlah Quran itu penyejuk, penenteram, penyenang hatiku ketika aku mengalami kesedihan, kedukaan. Bacalah Al-Quran. Tapi membaca Quran saja tenteramnya ketika itu. Ketika membaca, lah itu berkipeh. Kipeh sate. Terasa dinginnya. Ketika sudah berhenti, Pak? Betul. Kalau membaca setan tandang, Pak. Setan pun lari, malaikat tiba. Tapi ketika membaca, sudah tu, paling-paling ada yo angin-anginnya terasa. Cuman kalau dipahami, kita renungkan, tadaburi Al-Quran tu menjadi si tawa, si dingin. Halo, si tawa, ubek bisu tu. Siapa bisu kan? Dan sabar itu, ya kaji siswa aja kita ulang-ulang. Sabar itu hurufnya kan 3 dulu. Sad, ba, ra. Kalau bahasa Indonesia kan 5 hurufnya. Sabar kan? Bahasa Qurannya 3. Sad, ba, dan ra. Sabrun. Tapi barik, santiang barik. Kerja sia, ini kerja ambo lah. Sehingga bukanan kaji siswa. Oranglah kalaulah sampai kepada tingkat kesabaran yang tinggi, sebagaimana Ali bin Abi Talib mengatakan, "Sa'asbiru, aku akan bersabar, hatta ya'jizas sabru an sabri." Sampai nanti sabar itu kewalahan menghadapi kesabaranku. Halo? Halo? Sa'asbiru, aku akan bersabar. Hatta ya'jiza, sampai ya'jiz, tak tahan, lemah dan kalahlah kesabaran itu menghadapi kesabaranku. Sabar lo yang kalah dengan kesabaran. Satu. Siapa misal tak itu Ali bin Abi Talib. Buat mengecek kan? Wasbiru, aku juga akan bersabar hatta yahkumallahu fi amri, hingga Allah tu menetapkan hukumannya terhadap perkara aku ini. Aku akan sabar menunggu menanti apa hukuman Allah, hukumnya, keputusan Allah dalam perkara yang sedang aku hadapi. Tengok nombor 2 kau. Apa ada masalah? Apa ada problem? Tidak selesai jualah doh. Kalau kusui bandang, cari ujung, cari pangkal. Kusui rambut, cari sikit rapik atau sikit jarang. Sai. Kalau kusui bulayam, paruah saja namanya leset. Tapi kalau kusuinya sarang tempo, kau kamu cari lah. Orang nampak masai cari api panggang, no? Kau ketujuh di kawamannya. Tapi kata Abi Nabi Talib, asbiru, aku akan tetap sabar hatta yahkum Allah, sampai Allah memberikan keputusan tentang perkara yang sedang aku hadapi. Sampai nanti tiba masalahnya, dapat hasil akhirnya, kamu akan sabar sampai situ. Baru 2 nah. Sa'usbiru hatta ya'lamas sabru, aku akan terus bersabar hingga mengetahuilah, hatta ya'lamas sabru, hingga sabar itu mengetahui, annani sabartu, bahwasanya aku tu memang telah bersabar, ada syai'in amaru,
bisabri. Aku akan terus bersabar hingga sabar itu mengetahui bahwa aku betul-betul telah bersabar, lebih pahit daripada sabar itu sendiri. Halo, lebih pahit daripada sabar itu sendiri. Sebab sabar kebenaran adalah pahit artinya. Bahasa awaknya sabar itu pahit. Menahan itu arti sabar, pahit je lah. Ada sejenis tumbuh-tumbuhan yang sangat pahit, namanya sabirah. Sabir. Pahit mana? Tumbuh-tumbuhan. Kalau awak daun nampak tu tanah, tidak. Tapi pahit lah seperti itulah. Di orang Arab itu, pegunungan daun itu diramih, diberikan jus atau diracik, diminum, santi yang pahit. Khaliknya tinggal entah berapa lama juga. Namanya sabir. Pahit. Tapi kalau diminum, ujungnya ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Itulah sabar. Sabar apabila dipakai, bila dimanfaatkan, dipergunakan, walaupun sepahit apapun, tapi nanti ujungnya manis.